Cerita dan prediksi mengenai kehancuran Israel terus berlanjut tanpa henti. Ragam sumber yang digunakan melibatkan teks keagamaan, terkadang bercampur dengan laporan intelijen, penelitian, dan studi pada periode tertentu. Meskipun inti dari ramalan dan penyebaran cerita ini bersumber dari konflik antara Palestina dan Israel, baik yang berskala besar maupun kecil, waktu saat ini memegang peran sentral dalam menerima dan meyakini cerita mengenai kehancuran ini. Pada pertengahan tahun 2021 Masehi, gempuran perang dan serangan roket antara Israel dan faksi Palestina mengguncang kawasan tersebut. Proyeksi mengenai kehancuran Israel didasarkan pada ramalan dan analisis dengan perkiraan antara setahun hingga 6 tahun mendatang. Ramalan ini mungkin dimulai dengan merujuk pada Taurat yang menyebutkan bahwa umur negara Ibrani adalah 76 tahun dan pemimpin terakhirnya disebut sebagai hadiah Tuhan, atau dalam bahasa Ibraninya adalah Netanyahu. Injil juga memberikan catatan mengenai kehancuran Israel setelah mereka melakukan kerusakan di bumi, hingga yang diklaim sebagai mukjizat angka dalam Al-Quran yang menunjukkan kehancuran Israel yang berkisar pada tahun 2022. Laporan intelijen Amerika sendiri memberikan perkiraan waktu runtuhnya Israel tidak jauh dari tahun 2022, sebagaimana juga diungkapkan dalam beberapa studi serupa. Pertanyaannya, apa sajakah ramalan terkenal yang mencuat dalam konteks kehancuran Israel ini? Walaupun Taurat, terutama dalam kitab Kejadian, menyebutkan pembentukan negara Yahudi, aliran Yahudi Ortodoks menganggap bahwa pembentukan negara Israel pada saat ini dianggap sebagai sebuah dosa karena tidak sejalan dengan kedatangan Al-Masih Sang Penyelamat. Pandangan ini menyiratkan bahwa jika negara Yahudi dibentuk sebelumnya, maka negara tersebut akan mengalami kehancuran. Menurut ramalan yang terdapat dalam teks Lama Taurat, umur negara Yahudi diprediksi hanya mencapai 76 tahun. Dan pemimpin terakhirnya memiliki nama hadiah Tuhan yang dalam bahasa Ibrani berarti Netanyahu. Karena nama Netanyahu dalam bahasa Ibrani berasal dari kata Netan yang berarti pemberian dan Yahu yang berarti Tuhan. Dan jika negara Israel diresmikan pada tahun 1948, maka berdasarkan ramalan tersebut, kehancurannya diramalkan terjadi pada tahun 2024. Dalam konteks Injil, para pengikut teori kehancuran Israel merujuk pada kitab Wahyu sebagai buktinya. Ketika Yesus mendekati Yerusalem, terdapat narasi bahwa dia meratap dan mengisyaratkan bahwa suatu hari nanti musuh akan mengepung kota tersebut dengan benteng. Sebelum nubuat dalam Injil tersebut menggambarkan ancaman dari yang disebut sebagai binatang buas di Yerusalem yang akan membawa maut, duka cita, kelaparan, dan api. Sementara dalam Al-Quran terdapat dua teori utama mengenai waktu kehancuran Israel. Pertama, Bassam Jarrah dalam bukunya Ramalan Al-Quran atau Kebetulan Angka menawarkan pandangan angkanya bahwa kehancuran Israel akan terjadi pada tahun 2022. Jarrah merujuk pada ayat-ayat Al-Quran yang membahas kerusakan orang Yahudi di bumi. Ia menyatakan bahwa kehancuran pertama terjadi pada tahun 586 sebelum Masehi, saat Nebukadnezar menaklukkan Yerusalem dan membawa tawanan ke Babilonia yang dikenal sebagai penawanan Babel. Kerusakan kedua terjadi ketika pembentukan negara Israel pada tahun 1948 dan jumlah kata-kata dalam surat Al-Isra mulai dari firman Allah, "Wa ataina Musal kitab," kami memberikan kitab kepada Musa, hingga ayat "Fa idza jaa wa'dul akhirah," ketika datang janji yang terakhir, memberikan hasil 1443 kata yang sesuai dengan kalender Masehi pada tahun 2022. Karena negara Israel berdiri pada tahun 1948 dan jika ditambahkan 76 tahun dari saat tersebut, maka hasilnya adalah 26.931 hari. Oleh karena itu, 76 tahun tersebut akan terjadi pada bulan Maret 2022. Sebagaimana Al-Quran juga menyebutkan dalam surat Yusuf tentang bermulanya Bani Israel, sedangkan dalam surat Al-Isra berbicara tentang berakhirnya mereka, dan jumlah ayat dalam masing-masing surat tersebut adalah 111 ayat. Tetapi jika pengulangan dalam akhir ayat tidak dihitung, maka tersisa 76 ayat yang merupakan umur negara Israel. Teori kedua berasal dari pendiri gerakan Hamas, Ahmad Yassin. Dalam sebuah wawancara pada tahun 1998, Yassin menyatakan bahwa Israel akan lenyap pada seperempat pertama dari abad ke-21, tepatnya pada tahun 2027.
Menurutnya, perubahan generasi disebutkan dalam Al-Quran akan terjadi setiap 40 tahun. Terlebih Allah telah menghukum Bani Israel dalam ketersesatan mereka di padang pasir selama 40 tahun agar terjadinya perubahan generasi. Dalam konteks sejarah Palestina, 40 tahun pertama adalah tahun 1948 saat terjadinya Nakbah atau bencana ketika masyarakat Palestina kehilangan tanah dan hak mereka. 40 tahun setelahnya terjadi pada tahun 1987 terjadi Intifada pertama, sedangkan 40 tahun ketiga yang akan terjadi adalah kehancuran Israel pada tahun 2027. Tambahan informasi datang dari situs-situs berita online yang menyebutkan bahwa pada tahun 2010, CIA merilis laporan intelijen yang mengekspresikan keraguan mereka terhadap kelangsungan hidup Israel dalam 20 tahun mendatang. Laporan tersebut juga menyoroti ketidaktepatan penerapan solusi dua negara dan solusinya adalah berdirinya satu negara saja. Selain itu juga dengan kembalinya para pengungsi tahun 1948 dan 1967 dari warga Palestina dan keluarnya lebih dari 2 juta warga Israel ke Amerika, serta kembalinya lebih dari 1,5 juta warga Israel ke Rusia dan sebagian negara Eropa. Selain itu, 16 kantor berita intelijen Amerika merilis analisa dalam 82 halaman berjudul Persiapan Timur Tengah Tanpa Israel. Sementara itu, Henry Kissinger, mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dan arsitek perjanjian Camp David tahun 1978, menyampaikan pandangannya melalui wawancara yang dikutip oleh New York Post sekitar 10 tahun yang lalu. Pada tahun 2002, Pusat Studi Strategi dan Teknologi Rusia berkesimpulan bahwa proyek pendudukan Zionis di Palestina akan menghadapi keruntuhan dan Israel akan hancur dalam kurang lebih 20 tahun lagi, yang berarti pada tahun 2022. Dalam konteks Israel sendiri, seorang yang pernah menjabat sebagai kepala Mossad, Meir Dagan, telah memperingatkan tentang masa depan Israel, bahwa Israel telah berada di ujung jurang. Sebelumnya, Menachem Begin, Perdana Menteri Israel pada tahun 1982, berbicara bahwa Israel akan mengalami masa damai selama 40 tahun dan setelah itu akan terjadi pertempuran penentu dengan bangsa Arab yang akan menentukan keberadaan atau ketiadaan Israel pada tahun 2022. Begitu pula sejarawan Israel terkenal Benny Morris memberikan gambaran yang suram tentang akhir Israel sesuai dengan visinya dan memprediksi bahwa akhir riwayat Israel ada di dekade-dekade awal abad ke-21. Sekarang, apakah Anda percaya pada ramalan dan cerita kehancuran Israel tersebut?